bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, sebelum yang kedua, marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita semua berupa nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Allah memang benar-benar Maha Adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang Maha Pintar hingga perempuan Allah terlihat romantis, alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis membuat iman semakin tipis hingga bikin dompet menipis. Kedua dan bukan yang ketiga, tak lupa salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya serta para tabiin dan tabiatnya, dan mudah-mudahan kita semua diaku sebagai umatnya nanti di yaumil akhir. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Keyakinan orang beriman akan adanya kehidupan sesudah kematian menyebabkan dirinya selalu berada dalam mode standby menghadapi kematian. Ia memandang kematian sebagai suatu keniscayaan. Tidak seperti orang kafir yang selalu saja berusaha untuk menghindari kematian. Orang beriman sangatlah dipengaruhi oleh pesan Nabi Muhammad SAW yang bersabda, banyak-banyaklah kalian mengingat penghapus kenikmatan, yakni kematian. Hadis riwayat Tirmidzi 2229. Hadirin rahimakumullah. Pantas bila mana Ali radhiyallahu anhu berkata, dunia pergi menjauh dan akhirat datang mendekat. Karena itu, jadilah kalian anak-anak akhirat, jangan menjadi kalian budak-budak dunia. Sekarang waktunya beramal dan tidak ada penghisaban, sedangkan besok waktunya penghisaban, tidak ada amal. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tsumma ilaina turja'un. Al-ayat Shadaqallahul Adzim, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Quran surah Al-Ankabut ayat 57. Lalu bagaimanakah kematian orang beriman? Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, orang beriman meninggal dengan kening penuh keringat. Hadis riwayat Ahmad. Ambillah keteladanan dari kematian Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ia ditikam oleh Abu Lu'lu'ah saat sedang mengimami sholat subuh. Umar pun jatuh tersungkur bersimbah darah. Dalam keadaan seperti itu, ia tidak ingin istri, anak, harta, keluarga, sanak saudara atau kekuasaannya. Yang ia ingat hanyalah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Setelah itu ia bertanya kepada sahabatnya, siapakah yang menikamku? Kau ditikam oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Umar radhiyallahu anhu lalu berkata, segala puji bagi Allah Ta'ala yang membuatku terbunuh di tangan orang yang tidak pernah bersujud kepadanya, walau hanya sekali. Umar pun mati syahid. Ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, beliau mengambil secari kain dan menaruhnya di wajah beliau karena parahnya kondisi yang beliau hadapi. Lalu beliau berdoa, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, yang artinya, sungguh kematian itu sangat pedih. Ya Allah, bantulah aku menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, ringankanlah sakaratul maut itu buatku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin rahimakumullah. Marilah saudaraku, kita mempersiapkan diri menghadapi kematian dengan segera bertaubat, memohon ampunan dan rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum terlambat. Sebab begitulah kematian orang kafir, suatu bentuk kematian yang diwarnai penyesalan yang sungguh terlambat. Karena Allah sungguh mencintai pelaku maksiat yang gemar bertaubat dibanding kepada orang soleh yang tidak pernah merasa salah. Kematian itu milik semua makhluk Allah, manusia, hewan, tumbuhan, termasuk bangsa malaikat dan setan. Semuanya akan merasakan apa yang namanya kematian. Sebelum kematian itu datang, maka kita harus berusaha untuk sering-sering mengingat kematian. Mengapa demikian? Karena ketika kita lupa dengan kematian, akan sangat merugi lantaran tidak mempersiapkan bekal kematiannya, sehingga yang ada penyesalan dan penyesalan di akhirat nanti. Kematian membuat hubungan antara orang-orang yang dicintai dan yang
mencintai terpisahkan. Karena kematian, seseorang harus meninggalkan harta, benda yang begitu dicintainya, begitu dibanggakan dan begitu diagungkan. Semua makhluk pasti akan menjumpai kematian. Maka dari itu, Islam mengajarkan manusia untuk selalu mengingat dan mempersiapkan bekal menuju maut. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perbanyak ingat kematian, karena itu dapat menyisihkan dosa dan membentuk sikap zuhud di dunia." Hadirin rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Unzur man qala wa la tanzur man qala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.